Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah. Tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawal informasi, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, meski kini tengah mendekam di balik jeruji besi, namun nampaknya Nikita Mirzani tak ingin pasrah nih dengan apa yang kini tengah menimpa dirinya. Diam-diam Nikita Mirzani diduga telah melaporkan Dr. Reza Gladys dan sang suami dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Laporan tersebut dibuat karena Niki merasa dirugikan atas beredarnya rekaman suara yang direkam tanpa sepengetahuannya dan kemudian beredar di media sosial nih Besti. Laporan tersebut juga diunggah oleh akun Instagram Nikita Mirzani dengan membubuhkan caption bahwa akan selalu mengupdate perkembangan dari laporan tersebut. Besti, nama Justin Bieber beberapa waktu belakangan ini memang selalu menyita perhatian publik. Selain gayanya yang dinilai makin kesini makin awut-awutan, momen ketika dirinya naik pitam terhadap paparazzi yang merekamnya beberapa waktu lalu juga sempat membuat heboh jagat maya. Belum lagi sikapnya kepada sang istri yang dinilai kurang respect nih Besti. Dan juga kabar-kabar miring lainnya nih. Dan yang paling baru banget nih Besti, Justin Bieber diduga terlilit hutang dengan jumlah yang sangat fantastis. Hal tersebut bermula saat Justin membatalkan sisa tur konser Justice World Tour 2023 lalu karena gangguan kesehatan yang ia alami nih Besti. Disebutkan Justin memiliki hutang besar kepada promotor konser AEG dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 20 juta dolar AS atau setara dengan 337 miliar rupiah. Besti, kabar mengejutkan datang dari Raffi Ahmad yang terjatuh dari seekor sapi yang memiliki berat 1 ton nih. Hal tersebut terjadi di peternakan milik Irfan Hakim yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Momen tak terduga tersebut terjadi saat Raffi dan Irfan Hakim tengah melakukan syuting sebuah program TV nih Besti. Merasa khawatir akan dampak insiden tersebut, suami Nagita Slavina itu segera melakukan pemeriksaan CT scan. Dan beruntungnya hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada cedera serius yang dialami oleh Raffi Ahmad. Waduh, lain kali hati-hati ya Raffi, untung aja tidak ada masalah serius ya. Padahal dilihat dari cara jatuhnya, terlihat ada benturan nih di bagian pinggang dan tangan Raffi Ahmad. Selanjutnya ada informasi dari Hotman Paris yang buka suara soal memberi bantuan hukum hingga tawarkan Paula Verhoeven sebagai asprinya nih Besti. Seperti apa informasinya, langsung aja ini dia. Besti, meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengeluarkan surat putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven, tapi nampaknya hubungan keduanya semakin kesini semakin memanas nih Besti. Bermula ketika Paula yang tak terima dengan isi putusan tersebut mengatakan bahwa Paula terbukti selingkuh hingga disebut istri durhaka. Merasa tidak melakukan seperti yang dituduhkan, Paula pun mengambil keputusan untuk melaporkan hakim yang menangani sidang perceraiannya dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial nih Besti. Dalam laporannya, Paula menilai hakim tersebut tidak menjalankan tugasnya sebagai hakim dengan baik. Setelah menyambangi Komisi Yudisial beberapa waktu lalu, Paula juga ternyata membuka komunikasi dengan Hotman Paris terkait keresahan yang ia rasakan belakangan ini. Menanggapi curhatan Paula, Bang Hotman memberikan komentar dari segi hukum nih Besti. Pria berdarah Batak itu mengatakan juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan tak seharusnya menyebutkan Paula sebagai istri durhaka atas membacakan surat putusan Baim dan Paula tersebut.
Menurutnya, hal itu tidak tercantum dalam undang-undang perkawinan dan sejenisnya. Sangat tidak masuk di akal dari segi hukum. Saya bersuara. Nah, suatu saat sekitar beberapa hari lalu, saya lagi di Bali, tiba-tiba aku dapat kiriman video di mana hakim yang adalah juru bicara dari Pengadilan Agama memberikan penjelasan bahwa gugatan cerai terhadap Paula dikabulkan dengan alasan katanya Paula itu istri durhaka dan ada pihak ketiga. Nah, itu dalam hukum itu tidak ada. Di dalam undang-undang, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, hanya ada alasan berzina. Hanya ada alasan berzina. Tidak ada durhaka, tidak ada laki-laki lain. Hotman Paris juga membeberkan isi chatnya dengan Paula. Paula dalam pengakuannya ke Hotman Paris selama ini tidak pernah selingkuh dengan pria manapun. Dan untuk video CCTV yang dijadikan bukti dalam persidangan, ternyata adalah seorang tamu yang datang ke rumah kala itu nih Besti. Sebagai bentuk kesopanan terhadap tamu tersebut, Paula pun mengajak tamu mengobrol di ruang tamu dengan posisi duduk saling berjauhan dan pintu terbuka lebar. Dan pada saat Bang Hotman menanyakan perihal identitas pria tersebut, Paula mengatakan hanyalah seorang tamu yang sengaja diundang oleh Baim dan Paula ke rumah mereka nih Besti. Kalau saya tanya Paula, jawaban Paula ini nih. Nah, ada bukti apa? Ya, Paula bilang gini. Bagi Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama. Tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Itulah WA DM dari Paula ke saya. Saya tanya cowok itu siapa? Cowok itu adalah tamu keluarga, tamu dari suaminya juga, dan nginap di rumah itu. Itu cowok itu nginap di situ adalah atas undangan dari Paula dan suaminya, kata Paula. Mendengar pengakuan Paula, Bang Hotman merasa bahwa tamu yang datang ke rumah mereka hingga menginap adalah hal yang wajar. Namun yang membuat Bang Hotman semakin meragukan tuduhan Baim ketika Paula mengungkapkan ada seorang karyawan Baim yang sensi kepadanya. Dan orang tersebut membeberkan isi pesan chat Paula dengan pria yang diduga selingkuhannya di Besti. Menurut Bang Hotman, menyebut kangen pada seorang lawan jenis apalagi lewat chat belum tentu bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Ia mengatakan perzinahan alias perselingkuhan itu bisa dibuktikan jika keduanya melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri nih Besti. Ya kalau ada tamu nginap di rumahmu sebagai jauhnya rumah, masa nggak boleh ngobrol? Hanya sebatas itu. Jadi yang kedua ada katanya asisten yang sentimen sama Paula. Dia kasih tahu ada cowok itu pernah WA isinya kangen. Nah ini kata kangen ini kan kalau Hotman ngirim sama istri orang bisa ribuan kangen. I miss you. Tapi kan itu bukan perzinahan dan belum tentu itu merupakan bukti perselingkuhan. Bang Hotman juga sangat menyayangkan tindakan Baim yang mengumbar isu perselingkuhan yang dilakukan Paula ke publik. Menurutnya hal itu sangat fatal apalagi proses permasalahan rumah tangga mereka ini masuk ke ranah hukum. Kalau memvonis seseorang harus karena ada kepastian bukti. Apalagi mengumumkan ke publik itu salah total. Makanya saya bilang sama Paula, kamu jangan ke komisi yudisial karena substansi hukum komisi yudisial tidak berwenang. Laporkan aja jubir pengadilannya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, saya bilang. Meski Paula meminta bantuan petunjuk dari Bang Hotman, ternyata Hotman Paris tak bersedia nih Besti menjadi pengacara Paula. Kira-kira karena apa ya Besti? Saya tidak berniat menjadi pengacaramu, tapi suara-suara saya akan sangat berpengaruh untuk membentuk opini publik karena di Indonesia ini no viral no justice. Sementara mengenai pernyataan Hotman Paris yang ingin menjadikan Paula sebagai asisten pribadinya, ternyata hanya candaan semata nih Besti. Tapi kalau Mbak Paula mau menerima tawaran tersebut, Bang Hotman gak akan menolak nih katanya Besti. Itu hanya canda-canda saya. Tapi kalau Paula mau ya kenapa enggak? Saya yakin saya bisa bayar lebih mahal dari apa yang dikasih uang belanja sama suaminya.
Wah, Bang Hotman gawat ya. Dan kalaupun tawaran itu sudah sampai ke Mbak Paula, pasti Mbak Paula mikir 2 kali untuk menerima nggak ya, Besti?